Muhidah semuanya, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya Akmal akan berbincang-bincang bersama dengan orang nomor 1 di Muhidah. Beliau adalah Bapak Muhammad Saifullah Rohim, SEMPD, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Sidoarjo atau SD Muhidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di podcast Muhidah. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dibentuknya studio podcast ini? Oke, studio podcast ini latar belakang didirikannya atau dibuat ini karena sesuai dengan tujuan sekolah, yaitu Islamic and Digital School, jadi digitalisasi sekolah. Jadi ini salah satu sarana untuk kegiatan digitalisasi sekolah, seperti itu. Lalu apa fungsi dan manfaat dari studio podcast ini, Pak? Fungsinya ya sebagai untuk sarana melatih anak-anak berkomunikasi, siswa-siswa kita berkomunikasi, ya, melatih public speakingnya, sehingga ketika mereka belajar untuk berkomunikasi dengan baik mulai dini, diharapkan nanti ketika besar komunikasinya sudah jauh lebih baik lagi. Berarti bisa dikatakan ya, kalau studio podcast ini merupakan sarana bagi pelajar untuk mengasah kemampuan public speakingnya. Iya, benar. Bagaimana pandangan Bapak terhadap keahlian public speaking di era sekarang nih? Di era sekarang ini keterampilan berkomunikasi itu sangat diperlukan. Bagaimana seseorang bisa menyampaikan ide pemikirannya ataupun mempengaruhi orang untuk mau mengikuti pendapatnya. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi sangat diperlukan, ya, yang merupakan juga salah satu keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh anak-anak sekarang. Dan apa nih harapan Bapak terhadap studio podcast ini? Studio podcast ini semoga sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama untuk melatih komunikasi mereka, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya, bukan saja untuk sekolah, untuk Persyarikatan Muhammadiyah, untuk dakwah, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan baik itu moral maupun pendidikan, ya, dan juga nanti pesan-pesan ini bukan hanya untuk SD Muhidah saja, tapi untuk semua orang di dunia ini, karena podcast bisa mendunia ini, ya. Iya, Man. Oke, sahabat Muhidah, seru juga ya obrolan kita kali ini. Kalau tadi kita ngobrol tentang podcast, maka sesaat lagi kita akan mengenal lebih dekat dengan Pak Saifullah Rohim. Kira-kira selain sebagai kepala sekolah, apa saja ya kesibukan beliau dan bagaimana pandangan beliau terhadap kemajuan SD Muhidah? Semuanya akan terjawab setelah kita simak tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sahabat Muhidah, terima kasih masih bersama kami. Oh ya, bagi adik-adik yang ingin bersekolah di SD Muhidah, semoga informasi tadi bermanfaat. Dan jangan ragu-ragu untuk segera daftar ya. Baik, kita kembali ngobrol santai bersama Bapak Saifullah Rohim, Kepala Sekolah Dasar SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Oke, Pak, selain sebagai kepala sekolah, aktivitas Bapak apa saja sekarang? Selain sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Pak Saiful ini kalau di rumah itu juga sebagai guru TPQ. Kebetulan Pak Saiful jadi ketua TPQ Thariqatul Jannah sampai sekarang, ya. Karena mengajar Al-Qur'an itu salah satu hobi ya Pak Saiful, ya, kesukaannya, ya, sejak kecil itu sudah sering belajar Al-Qur'an, ya. Karena ingin sekali menjadi khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Jadi ingin orang yang terbaik, gitu ya kata Rasulullah. Itu kalau di kampung, ya. Kemudian kalau di perserikatan di tempat yang lain, kebetulan Pak Saiful juga ditunjuk oleh pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai takmir Masjid An-Nur divisi pendidikan. Nah, di divisi pendidikan ini juga Pak Saiful membawai TPQ. Jadi ada TPQ, ada kegiatan tarjem, juga tahsin Al-Quran di Masjid An-Nur yang insya Allah sampai sekarang masih berjalan. Selain itu juga di PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Saiful juga masuk divisi pengembangan TPQ.
Nah, jadi TPQ lagi. Mungkin Allah sudah menakdirkan ya Pak Saiful Jalul Al-Quran ini. Jadi di divisi TPQ Pak Saiful sebagai ketuanya itu ditugasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mengembangkan juga mengorganisir kegiatan TPQ di Kabupaten Sidoarjo. TPQ yang di bawah naungan Muhammadiyah tentunya. Selain itu Pak Saiful juga aktif di pimpinan cabang Muhammadiyah di Majelis Tablik. Ini sudah 2 periode Pak Saiful ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Tablik. Jadi ini periode kedua. Alhamdulillah Pak Saiful merasa senang jadi orang yang bermanfaat ya bagi orang lain ya. Karena orang-orang yang bermanfaat dengan orang lain pasti didoakan umurnya panjang. Seperti itu. Dan saya harap juga anak-anak SD Muhidah tidak hanya belajar di SD Muhidah saja. Jangan bermain hanya di SD Muhammadiyah saja, coba cari kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas lain yang bisa membuka wawasan anak-anak semuanya. Itu kegiatan Pak Saiful. Bisa tolong diceritakan nih Pak, bagaimana prosesnya hingga menjadi kepala sekolah? Oh itu, ini proses yang bagaimana ya? Di Perserikatan Muhammadiyah untuk menjadi kepala sekolah itu ada periodenya, ya. Jadi tidak mungkin di Muhammadiyah itu sekarang jadi kepala sekolah seumur hidup. Nah, tidak ada. Harus ada pengkaderan. Kemudian di Muhammadiyah itu ada peraturan bahwa kepala sekolah itu masa jabatannya 4 tahun dan bisa dipilih kembali selama 2 kali. Seperti itu. Kebetulan kemarin terakhir Bu Eni ya sebelum saya jadi kepala sekolah itu sudah berhenti jadi kepala sekolah, kemudian tentunya ada perekrutan kepala sekolah baru. Nah, Pak Saiful mencoba untuk mendaftarkan diri ya, karena harus ada bagaimana harus ada penggantinya. Dari 3 orang itulah akhirnya Pak Saiful ada tes psikologi, tes wawancara, dan alhamdulillah diberi amanah yang ya cukup berat ya untuk memimpin SD Muhidah ini sejak tahun 2020. Kalau ini nih Pak, apa suka dukanya menjadi kepala sekolah? Nah, suka dukanya ya. Suka dukanya tentu setiap pekerjaan, setiap posisi itu ada suka dan dukanya. Ya, sebagai siswa juga tentu kamu ada suka, ada dukanya yang nggak tahu macam-macam setahu orang. Yang Pak Saiful suka ketika jadi kepala sekolah itu ketika membuat kebijakan-kebijakan itu bisa memajukan sekolah, bisa mensejahterakan guru dan karyawan, bisa membuat sekolah ini lebih berkembang. Itu senang sekali. Nah, dukanya itu apabila membuat satu program ataupun kebijaksanaan yang jalannya itu sulit. Nah, bisa jadi gagal gitu ya? Bisa gagal, termasuk apabila PPDB, siswanya kurang, itu cuma waduh ya Allah bagaimana ini, seperti itu. Ataupun ada melihat misalkan suatu program sekolah yang membuat anak-anak ini kok nggak nyaman, itu juga membuat Pak Saiful ini jadi gimana ya, nggak enak gitu, kepikiran lah, dukanya di situ. Jadi banyak sekali yang harus dipikirkan. Itu yang kadang-kadang Pak Saiful juga ternyata berat juga ya jadi kepala sekolah itu. Nah, kalau ini bagaimana pandangan Bapak terhadap dunia pendidikan saat ini? Dunia pendidikan saat ini memang beda dengan yang tahun-tahun zamannya Pak Saiful ya. Sekarang dunia pendidikan ini bahkan bisa mengarah ke kegiatan bisnis. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau tidak benar-benar dimanage dengan baik ya. Karena pendidikan itu sebenarnya tujuannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dan pendidikan sekarang tentunya berubah dengan cepat sesuai dengan kemajuan zaman teknologi. Ya, kalau dulu media-media pembelajaran mungkin kita cukup papan tulis pakai kapur. Sekarang papannya sudah di touchscreen di SD Muhidah itu ya, bisa berubah-berubah, bisa kemana-mana ya. Teknologi semakin canggih sehingga informasi-informasi yang dulu Pak Saiful harus baca buku, mencari di RPUL gitu ya, ada sekarang tinggal klik. Nah, bahkan tidak pakai klik juga ngomong
Mbah Google. Nah, sekarang Mbah Google ya. Iya. Tolong cari informasi tentang A, I, U, B dan sebagainya, langsung kita bisa melihat. Bahkan sekarang kalau anak-anak aktif mencari informasi, itu bisa melalui Google, tidak pakai baca, tidak pakai menunggu informasi dari guru. Jadi guru hanya bisa memberikan fasilitas, ya, menengahi ataupun mengarahkan anak-anak untuk informasi. Tapi untuk karakter tentunya guru tetap menjadi panutan yang harus bisa dilihat, dicontoh oleh anak-anak. Mungkin itu bedanya sekarang. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Muhidah? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya dimulai dari gurunya dulu. Karena guru itu adalah sumber informasi ataupun yang langsung bersinggungan langsung dengan siswa, ya. Jadi kalau gurunya kualitasnya baik, maka siswanya insya Allah juga akan baik. Akan tetapi bukan hanya guru dan sekolah saja, tapi bagaimana wali murid atau orang tua kalian. Nah, ini juga ikut berperan di situ. Jadi ikut terlibat, ya. Contohnya ada kegiatan outbound, outdoor. Orang tua harus menyiapkan ini dan itu, maka orang tua juga mau menyiapkan. Kemudian ada program misalkan tahajud ini, ya. Kalau di sekolah kan hanya satu semester satu kali, ya. Tapi bagaimana orang tua juga mendukung atau mengarahkan, ya, anak-anaknya juga ikut sholat malam, sholat 5 waktunya berjamaah. Itu tentunya bukan hanya dari sekolah saja, tetapi juga orang tua juga sangat berperan penting untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia terutama. Nah, ini yang terakhir ya Pak ya. Apa pesan-pesan Bapak untuk para pelajar di SD Muhidah nih? Oke, para pelajar di SD Muhidah, ya, kalian sekarang hidup di era revolusi industri 4.0, di mana informasi-informasi itu bisa kalian dapatkan dengan bebas. Bahkan dengan genggaman tangan kalian bisa melihat dunia, baik itu yang positif maupun itu yang negatif, seperti itu. Untuk itu jangan lupa utamakan adalah pendidikan agama kalian. Apa yang disampaikan guru-guru kalian tentang agama, karakter, ya, itu harus benar-benar kalian camkan. Kalian harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. HP, internet itu bisa sangat bermanfaat untuk kalian. Iya, tapi juga berbahaya. Tapi berbahaya juga. Kalian nggak memanfaatkan HP dengan baik, main game terus. Nah, berbahaya. Apalagi game yang berbayar. Ini ya bahaya. Kenapa? Kalian belum punya penghasilan. Ya, minta uang dari orang tua terus. Salah-salah nanti kalian bisa menjual mainan yang lain, ya. Nah, itu kalian harap bisa memikirkan baik buruknya. Itu ya. Ya, sekarang mencari informasi lebih mudah, akan tetapi kalau kita tidak pandai-pandai memilah informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian, maka kalian akan tergerus oleh efek negatif zaman sekarang. Itu pesan utama Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sahabat Muhidah, demikian obrolan kita bersama Pak Saifullah Rohim, SEMPD, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Sebelum berpisah, saya berpesan agar kita senantiasa mengasah keterampilan berbicara dan menambah tingkat literasi dengan pengetahuan. Karena kata-kata adalah senjata. Dia bisa membuat Anda terhibur, tapi juga bisa membuat Anda terkubur. Saya Akmal, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku yang Pak Saiful banggakan, perlu kalian ketahui bahwa kalian sekarang hidup di zaman generasi Z.
di mana pada zaman ini informasi-informasi dengan kemajuan teknologi dapat kalian dapatkan secara cepat, secara mudah di mana saja. Untuk itu anak-anakku, kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan kecanggihan pada zaman ini dengan sebaik-baiknya. Tolong ingat-ingat surat Al-Asr ya, demi waktu. Jangan sampai kalian terlena menyia-nyiakan waktu kalian hanya bermain-main dengan gadget. Ingat, dunia kalian bukan hanya di gadget, bukan hanya di HP, bukan hanya di laptop, bukan hanya di YouTube, tapi di luar sana kalian masih bisa menemukan ayat-ayat Allah yang secara langsung bisa kalian rasakan, bisa kalian sentuh, bisa kalian dengarkan. Cobalah kalian rasakan ketika hujan, bagaimana Allah menciptakan langit, kemudian ditiuplah awan, turunlah hujan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan ketika di musim panas kering kerontang, berwarna hitam kecoklatan, ketika hujan menjadi hijau. Cobalah kalian untuk mengeksplor ciptaan-ciptaan Allah di dunia luar sana dengan sebaik-baiknya. Memang HP ini ada manfaatnya, tapi tolong harus ada batas-batasannya, di mana kalian harus berhubungan langsung dengan dunia nyata, bukan hanya dengan dunia maya. Itu yang Pak Saiful sampaikan. Semoga kalian nanti jadi generasi Z yang benar-benar berkualitas, mempunyai iman yang tinggi, unggul, tapi nilai-nilai Islam tetap kalian bawa dengan baik. Pesan dari Pak Saiful, semoga Allah merahmati orang yang mampu memelihara lisan dan memahami era zamannya, serta istiqomah dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.